PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk mengumumkan rencana buyback saham senilai 750 miliar rupiah. Langkah ini diambil di tengah kondisi saham yang dinilai masih undervalue serta untuk meningkatkan persepsi pasar. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP mengumumkan rencana pembelian kembali saham dengan nilai maksimal 750 miliar rupiah sebagai bagian dari strategi perseroan. Manajemen menyebut langkah ini diambil karena harga saham perseroan masih berada di bawah nilai wajarnya. Per 14 April 2026, saham INTP berada di level Rp5.325 atau terkoreksi 28,76% secara year to date. Perseroan menilai aksi buyback dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan dan memperbaiki persepsi pasar terhadap kinerja saham. Dalam pelaksanaannya, harga pembelian kembali saham akan ditetapkan paling tinggi sebesar rata-rata harga penutupan harian di bursa selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pelaksanaan. Periode pelaksanaan buyback dijadwalkan mulai 22 Mei 2026 hingga 21 Mei 2027 setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS LB pada 21 Mei 2026. Perseroan menegaskan aksi ini tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan maupun biaya pembiayaan. Seluruh dana yang digunakan untuk buyback berasal dari kas internal dengan kondisi struktur permodalan dan arus kas yang dinilai tetap solid. Setelah pelaksanaan buyback, jumlah saham treasury diperkirakan tidak akan melebihi 10% dari modal disetor dengan asumsi penarikan 84.529.400 saham. Sebelumnya INTP telah merealisasikan buyback sebanyak 66,2 juta saham dengan nilai mencapai 437,9 miliar rupiah atau setara 1,88% dari total anggaran. Tim Liputan IDX Channel. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk memutuskan pembagian dividen Rp26,05 per saham dengan total Rp41,6 miliar. Keputusan ini diambil dalam RUPS tahunan serta disertai perubahan susunan pengurus perseroan. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA menetapkan pembagian dividen sebesar Rp26,05 per saham dengan total nilai mencapai Rp41,6 miliar. Keputusan tersebut disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada 14 April 2026. Jumlah dividen yang dibagikan setara 23,13% dari laba bersih perseroan yang mencapai Rp180,19 miliar. Sepanjang tahun buku 2025, PJAA mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,12 triliun, mencerminkan kinerja usaha yang tetap terjaga. Manajemen menyebut di tengah tantangan ekonomi global, perseroan tetap fokus pada inovasi dan efisiensi operasional melalui digitalisasi layanan tiketing serta peningkatan fasilitas pengunjung. Perseroan menegaskan saat ini berada pada titik krusial untuk melangkah ke fase transformasi berikutnya dengan pengembangan konten dan event tematik baru. Rapat juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dengan Irfan Setiaputra sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Dalam susunan direksi, Syahmudrian Lubis ditetapkan sebagai Direktur Utama bersama direksi lainnya untuk mendorong kinerja perseroan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, BPI dan Antara Indonesia menyatakan saat ini Garuda Indonesia tengah menjalin penjajakan dengan beberapa maskapai di Timur Tengah. Hal tersebut sebagai langkah mempercepat pembentukan perusahaan patungan atau joint venture untuk memperkuat layanan maskapai penerbangan nasional. Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara atau Danantara Indonesia menyatakan saat ini Garuda Indonesia tengah menjalin penjajakan dengan beberapa maskapai di Timur Tengah, mulai dari maskapai Saudi Airlines, Etihad Airways, hingga maskapai Emirates. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan, penjajakan dengan maskapai luar negeri ini dilakukan salah satunya terkait dengan rencana membentuk perusahaan patungan atau joint venture guna dapat memaksimalkan tingkat keterisian maskapai penerbangan dari Timur Tengah ke Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia menuju Timur Tengah. Ya, kita sih terbuka ya. Kita sedang penjajakan baik dengan Saudi Arabia, kemarin dengan Emirat, sempat ya lagi bicara dengan Emirat sampai ada kejadian ini. Kita sempat bicara juga dengan Etihad, kita sempat bicara juga
untuk penjajakan supaya kita menjadi lebih efisien gitu. Penerbangan misalnya hajinya itu pulangnya kapalnya tidak kosong, nah itu perlu ada code share dan yang lain-lain. Lebih Rosan menambahkan penjajakan maskapai Garuda Indonesia dengan maskapai asal Timur Tengah ini juga dilakukan guna dapat melakukan ekspansif atau perluasan market pasar agar tingkat keterisian dapat maksimal di tengah harga aftur yang berfluktuatif imbas adanya perang Iran dengan Amerika Serikat. Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel. Ya, kalangan pengusaha masih terus mendorong pemerintah untuk menjaga pasokan bahan baku industri, terutama plastik yang semakin langka di dalam negeri. Kelangkaan bahan baku yang semakin menipis dipastikan akan mengganggu industri dalam negeri. Kenaikan harga plastik mulai berdampak langsung terhadap harga produk makanan dan minuman di pasaran. Pasalnya, hampir seluruh produk makanan dan minuman bergantung pada kemasan plastik. Menurut Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo yang juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adi S. Lukman, selain harga yang melonjak, ketersediaan bahan baku plastik juga menjadi persoalan serius. Bahkan sejumlah pemasok telah memberi sinyal akan kehabisan stok dalam beberapa bulan ke depan. Apindo mendorong pemerintah untuk segera merespon kelangkaan bahan baku industri demi mencegah persoalan menjadi lebih serius dan berdampak lebih luas ke perekonomian nasional. Kita juga kesulitan mendapat dari pemasok plastik. Beberapa sudah menyatakan kehabisan bahan baku untuk kemasan, dan inilah yang menjadi masalah. Selain harga naik, juga ketersediaannya terbatas. Itu dua hal itu. Nah, dari beberapa pemasok ada yang bilang terakhir bulan Mei atau Juni sudah habis seperti itu. Nah, ini yang harus dicarikan solusinya. Saat ini kenaikan harga plastik terjadi signifikan dengan kisaran naik antara 30% hingga 100%. Lonjakan harga ini berdampak besar terhadap harga pokok produksi hingga menambah beban biaya produksi meningkat tajam, sehingga produk menjadi lebih mahal dan sulit diserap pasar. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Tadi kita ketemu investor besar, ada BlackRock, ada PGIM dan beberapa yang besar, HSBC juga di sini. Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi kita dan strategi fiskal dan moneter sedikit kita ke depan. Jadi mereka sepertinya sudah yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia mendapat tambahan suplai minyak mentah dan LPG dari Rusia. Kesepakatan ini diambil setelah pemerintah Indonesia mengintensifkan diplomasi energi dengan Rusia melalui pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahlil juga menegaskan pihaknya telah memperdalam pembahasan teknis dengan melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia Sergei Sivilov, di mana pertemuan juga turut dihadiri sejumlah perusahaan energi Rusia. Selain menyatakan dukungannya terhadap ketahanan energi Indonesia melalui suplai minyak dan gas bumi, Rusia juga siap terlibat pengembangan fasilitas penyimpanan atau storage di Indonesia. Kerjasama ini dijajaki melalui skema antar pemerintah maupun business to business. Skema ini diharapkan memberikan kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional, terutama minyak mentah dan LPG. Hari ini saya baru selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Dan alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu kita mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG, dan ini dilakukan secara G2G maupun B2B, yang padanya kemudian ini akan menjadi kepastian daripada cadangan minyak kita, khususnya crude dan LPG di Indonesia. Sekali lagi saya merasa senang hari ini karena atas arahan Bapak Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti secara tuntas, dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa insya Allah bisa kita.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan kondisi fundamental makroekonomi serta strategi fiskal Republik Indonesia kepada sejumlah investor raksasa di Amerika Serikat. Langkah strategis ini dilakukan melalui pertemuan di New York dan Washington DC, Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelar pertemuan dengan sejumlah investor potensial di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia di tengah berbagai isu global. Sejumlah investor besar asal Amerika Serikat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett, dan TD Asset Management. Dalam kesempatan itu, Purbaya memaparkan kondisi fundamental makroekonomi serta strategi fiskal Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi agar tetap menarik bagi investasi. Penjelasan tersebut diberikan untuk menjawab berbagai keraguan yang sempat muncul di kalangan investor terkait kondisi fiskal Indonesia. Tadi kita ketemu investor besar, ada BlackRock, ada PGIM, dan beberapa yang besar HSBC juga di sini. Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi kita dan strategi fiskal dan moneter sedikit kita ke depan. Jadi mereka sebenarnya sudah yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar. Kelihatannya sih mereka berminat terus melakukan investasi di Indonesia. Jadi beberapa pertanyaan juga diutarakan oleh mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa dikelirkan dan kita bisa mengkelirkan dengan baik. Purbaya menambahkan bahwa para investor pada akhirnya menilai kebijakan fiskal Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Bahkan, mereka menganggap sejumlah lembaga pemeringkat internasional terlalu cepat memberikan outlook negatif terhadap Indonesia, mengingat data ekonomi terkini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ada. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel.